Episode 2296-2300. Bab 2296, Reuni. Siapa sebenarnya orang ini? Dia berani memfitnah wanita suci itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan klan Yun kita. Bukan hanya klan Yun, mereka tidak menghormati seluruh ras iblis. Ketika mereka mendengar kata-kata yang diucapkan utusan iblis sejati sebelum dia pergi, para penjaga menjadi marah. Hanya beberapa tetua yang bergegas datang yang menebak identitas sebenarnya dari orang itu. Mereka tidak bisa tidak khawatir. Setelah ragu-ragu sejenak, Pei Mianman memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk pergi, sebaliknya tetap tinggal untuk membantu merawat yang meninggal dan mengobati yang terluka. Bagaimanapun, orang-orang ini telah meninggal saat menolongnya. Para pengawal itu semua terharu hingga menitikkan air mata saat melihat betapa perhatiannya dia. Akibatnya, pamor orang suci itu pun semakin menanjak. Sementara itu, utusan iblis sejati menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Sebuah kemunduran telah terjadi dengan kecantikan yang dia harapkan akan diperoleh dengan mudah. Sekarang, karena gangguan besar, perhatian klan Yun akan terfokus pada wanita suci itu. Tidak akan mudah baginya untuk pergi lagi. Itu, kecuali dia benar-benar menyerah pada rencananya untuk memperoleh seluruh klan Yun. Hari ini ia hanya terbawa suasana, tetapi ia tetap tahu apa yang lebih penting. Hal itu tetap menjadi prioritas utama. Segala hal lain harus menunggu. Ketika dia memikirkan kecantikan Pei Mianman yang memukau, utusan iblis sejati merasakan gatal yang kuat. Menaklukkan mawar berduri hanya akan membawa perasaan pencapaian yang lebih besar. Namun semua itu harus menunggu sampai Master Klan Yun kembali. Begitu dia menunjukkan dirinya, perlawanan apa yang bisa dilakukan oleh wanita suci itu. Seperti kata pepatah, mintalah dan kau akan menerima. Keesokan paginya, utusan iblis sejati menerima berita bahwa Master Klan Yun akan kembali. Ia sedikit terkejut. Menurut informasi sebelumnya, seharusnya ia akan kembali setidaknya setengah bulan lagi. Namun, ini adalah kabar baik. Jika pemimpin klan kembali lebih awal, itu berarti pertempuran berjalan lancar, dan dia telah memperoleh batu harimau putih. Lebih jauh lagi, dia sekarang dapat membuat pemimpin klan Yun mempersembahkan wanita suci itu segera. Hal-hal baik benar-benar terjadi secara berpasangan. Dibandingkan dengan utusan iblis sejati yang bersemangat, Pei Mianman merasa geram sekaligus dingin. Dia tidak menyangka Master Klan Yun akan kembali secepat ini. Orang lain tidak tahu identitas utusan iblis sejati, tetapi dia tahu. Begitu Master Klan Yun memberikan perintahnya, siapa di dalam klan Yun yang masih akan membantunya. Begitu dia memikirkan hal itu, dia tidak berani ragu dan bergerak untuk melarikan diri dari kediaman klan Yun. Dia memilih jalan kecil yang terpencil, tetapi dia membeku begitu dia hendak melompati tembok. Iklan oleh Pub Future, utusan iblis sejati sudah berdiri tepat di depannya. Ketika dia melihat Pei Mianman, dia tersenyum kejam. Kemana wanita suci itu pergi dengan terburu-buru? Bagaimana kau tahu aku akan pergi ke sini? Pei Mianman bertanya untuk mengulur waktu. Dia mengamati sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat peluang untuk melarikan diri. Aku dipermainkan olehmu tadi malam, jadi hanya kau yang ada di pikiranku. Tidak mungkin aku tidak memperhatikan dengan saksama apa yang kau lakukan. Utusan iblis sejati itu melihat niatnya, tetapi dia tidak peduli. Dia lebih lemah darinya, dan Master Klan Yun kini telah kembali. Situasinya sepenuhnya menguntungkan saya. Mengapa saya harus peduli jika dia mengulur waktu? Jika seluruh klan Yun waspada, kau mungkin tidak akan bisa lagi menyembunyikan identitasmu, kata Pei Mianman untuk mencoba mengintimidasi utusan iblis sejati. Apakah kau masih mencoba mengintimidasiku? Utusan iblis sejati tertawa. Master Klan Yun telah kembali. Dia tentu akan dapat membantuku menyembunyikannya. Aku rasa dia tidak ingin dituduh memilih seorang wanita suci sembarangan untuk menodai dewa iblis. Pei Mianman merasa harapannya sirna. Skenario terburuk tetap saja terjadi. Namun, dia tidak panik. Dia telah mengalami begitu banyak situasi berbahaya dengan Zuan sebelumnya, jadi bagaimana mungkin seorang utusan iblis sejati bisa membuatnya takut? Dia mendesah. Kalau begitu, sepertinya aku hanya bisa menerima takdirku. Utusan iblis sejati sangat gembira mendengarnya. Benar sekali, bukankah akan lebih baik jika kau melakukan ini lebih awal?
Melayaniku sama saja dengan melayani Dewa Iblis. Hah, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, dia meraung kaget dan marah saat ruang di sekitarnya langsung menjadi gelap gulita. Biasanya, dengan kultivasi True Demon Emissary, bahkan malam yang gelap terasa seperti siang hari baginya. Namun, kegelapan ini sangat aneh. Dia tidak bisa melihat apapun, juga tidak bisa mengunci auranya. Dia tidak bisa merasakan apapun. Inilah wilayah kegelapan patung burung hantu Fu Hao. Keterampilan yang menarik yang kau miliki di sana. Utusan iblis sejati tertawa. Meskipun ia tidak bisa melihat, ia tidak panik. Dengan lambaian tangannya, segala sesuatu dalam jarak 300 meter dikelilingi oleh kabut. Tulang-tulang kemudian muncul dalam kabut, membentuk sangkar yang sangat besar. Ia bisa merasakan bahwa ruang tempat Pei Mianman mengaktifkan keterampilannya tidak terlalu besar. Itu berarti selama ia mengunci tempat ini dengan penjara yang lebih besar, ia tidak akan bisa melarikan diri. Benar saja, Pei Mianman menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri secepat mungkin menuju tepi kegelapan. Namun, kurungan tulang putih muncul begitu saja di depannya. Dia secara naluriah berlari ke satu sisi untuk mencari jalan keluar lain, tetapi kurungan itu menutupi setiap arah. Tidak berdaya untuk melakukan apapun, dia hanya bisa mengeluarkan api mawarnya untuk membombardir penjara tulang putih itu. Aku menangkapmu, utusan iblis sejati menyeringai dalam kegelapan. Ia melesat maju, dan sedetik kemudian, ia langsung muncul kembali di samping Pei Mianman. Ia mengulurkan tangan untuk meraih bahunya. Untungnya, kultivasi Pei Mianman sekarang berada pada level yang sama sekali berbeda. Dia nyaris tidak bisa menghindari serangan itu. Namun, dia tahu bahwa sekarang lawan sudah siap menghadapi keterampilan patung burung hantu Fu Hao, jadi dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lain seperti ini untuk melarikan diri. Iklan oleh Pub Future, sudah saatnya permainan ini berakhir. Utusan iblis sejati tersenyum. Dia hendak menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mendongak. Dia melihat sebuah kapal terbang turun dari langit, tetapi ekspresinya tetap tenang. Ada banyak sekali jenis kapal terbang di alam semesta. Dibandingkan dengan itu, kapal terbang ini cukup primitif. Namun, Master Klan Yun berdiri di depan kapal terbang. Hal ini sedikit mengejutkan bagi utusan setan sejati, karena dia tidak ingat bahwa Master Klan memiliki benda seperti itu. Karena ketua klan telah kembali, itu akan menghemat banyak masalah bagi kita. Utusan iblis sejati berdiri dengan kedua tangan di belakangnya. Ketika ada orang lain yang dapat menyelesaikan masalahnya, melakukannya sendiri hanya akan menurunkan statusnya sendiri. Akan lebih baik bagi ketua klan Yun untuk mempersembahkan wanita suci itu sendiri. Itu akan memberinya rasa superioritas yang lebih besar. Masalah apa yang kita selamatkan? Master Klan Yun menunjukkan ekspresi aneh saat berbicara. Utusan iblis sejati menunjuk ke arah Pei Mianman. Kebetulan aku kekurangan pembantu yang patuh. Dia cukup cocok, jadi mari kita pilih dia saja. Tapi dia adalah wanita suci. Ekspresi Master Klan Yun menjadi semakin aneh. Kau bisa pilih yang lain saja. Apa ada masalah? Utusan iblis sejati mengerutkan kening. Master Klan Yun ini biasanya selalu menjilatnya, tapi apa yang terjadi hari ini? Kau ingin dia menjadi pembantumu? Bahkan orang sepertimu? Sebuah suara tenang bertanya dari belakang Master Klan Yun. Mula-mula, Pei Mianman memperlihatkan ekspresi tegas di wajahnya saat ia bertekad untuk berjuang sampai akhir, tetapi begitu mendengar suara itu, ia diliputi kegembiraan. Utusan iblis sejati itu sangat marah. Kau mencari kematian. Anda telah berhasil menghubungi Donair untuk +444+444+444. Dengan lambaian tangannya, sebuah tangan besar muncul di udara. Tangan itu meraih ruang di belakang Master Klan Yun. Dia tidak bisa memahaminya. Apakah Master Klan Yun sudah gila? Mengapa dia benar-benar bepergian dengan orang seperti itu? Meski begitu, sedetik kemudian, ekspresinya berubah kaget, karena tangan besar itu tiba-tiba menghilang. Kemudian, sebuah tangan yang 10 kali lebih besar muncul di sekitarnya. Dia tidak diberi kesempatan untuk melawan sebelum tangan itu mencengkeramnya dengan kuat. Wajah Donair langsung memerah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba menghancurkan tangan itu, tetapi ruang itu sendiri tampaknya telah membeku. Sementara itu, tangan itu tampaknya menyedot seluruh kekuatannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia merasa ngeri. Siapa sebenarnya orang ini?
Mengapa dia begitu kuat? Namun yang membuat rongga matanya hampir terbelah adalah ketika wanita suci itu terbang ke langit dengan senyum malu-malu di wajahnya. Kemudian, dia melompat ke pelukan pria itu dan berseru, "Ah Zhu." Man-man gelombang, Zuan merentangkan kedua tangannya untuk memeluk si cantik yang gemetar dan bersemangat itu. Dia telah berlari ke arah ini ketika dia merasakan kekuatan patung burung hantu Fu Hao, yang menyebabkan dia menuju ke sana. Akhirnya, keduanya bersatu kembali. Bab 2297, Keberanian. Mata utusan iblis sejati hampir keluar dari rongganya. Ekspresi para dewi di kapal juga sangat rumit. Zuan sudah terbakar oleh rasa cemas, dan tatapan mereka berdua saat bertemu kembali langsung memberitahu para wanita itu, seperti apa kedudukan Pei Mianman di hati Zuan. Apakah ini wanita raksasa, Pei Mianman, yang bahkan membuat kakak perempuan merasa rendah diri? Gumam Yun Yuking sambil menatap dadanya sendiri. Dia akhirnya mengerti mengapa kakak perempuannya berkata seperti itu. Satu-satunya hal yang menggembirakan adalah bahwa wanita-wanita lain juga melihat dada mereka sendiri dengan perasaan rendah diri yang sama. Jadi kakak Zhu suka tipe yang seperti ini. Tidak heran dia selalu memperlakukanku seperti adik perempuan. Ji Xiaoxi menatap dadanya yang rata. Dia merasa sangat bersalah hingga hampir menangis. Jiang Luofo menepuk dadanya untuk menghiburnya. Lupakan Xiaoxi, bahkan dia merasa mengkritik dirinya sendiri. Apa yang dimakan wanita itu hingga tumbuh sebesar itu? Xie Daoyun juga menghela napas. Meskipun dia adalah salah satu dari 10 wanita cantik di kota Bright Moon, Pei Mianman dan Cucuyan selalu menjadi yang paling memukau. Ketika dia mengingat kejadian di ruang bawah tanah rahasia itu, dia tahu bahwa Pei Mianman dan kakak laki-laki Zhu mungkin lebih dekat dari yang dia kira. Dia bertanya-tanya apakah mereka berdua sudah sedekat itu di kota Bright Moon. Pei Mianman dan Cucuyan masih berteman dekat saat itu. Bagaimana mungkin Cucuyan yang sombong itu bisa menoleransi mereka berdua bersama juga? Suolunsi memperhatikan Pei Mianman dengan seksama. Apakah ini orang suci dari klan Yun? Mereka semua adalah orang suci dari 4 klan dan seharusnya sama-sama terkenal. Namun, saat dia melihat Mianman, dia tiba-tiba merasa seolah-olah semua harapannya telah berubah menjadi debu. Para wanita di sekitar Big Brother Zhu semuanya sangat cantik dan berbakat. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara bersaing dengan mereka. Iklan oleh Pub Future. Ah Zhu, kenapa kamu di sini? Pei Mianman berseru gembira. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu kekasihnya di sini. Saat merasakan tubuh yang luar biasa itu dalam pelukannya, Zuan pun merasa sangat senang bisa bersatu kembali dengannya. Inilah yang disebut, mereka yang bernasib sama akan bersatu kembali meski terpisah ribuan mil. Mulutmu itu selalu semanis madu. Meskipun itu yang dikatakan Pei Mianman, dia benar-benar bahagia. Dia secara refleks ingin menciumnya dengan ciuman dewi, tetapi kemudian dia melihat Jiang Luofu dan wanita lainnya. Dia dengan cepat mendorongnya menjauh karena khawatir. Kepala sekolah Jiang, Nona Xie, adik perempuan Xiaoxi. Wajar saja jika orang lain melihatnya, tetapi mereka semua adalah teman-teman lamanya dari Akademi Bright Moon. Ketika dia memikirkan cara penuh semangat yang dia lakukan saat menerima Zuan tadi, Pei Mianman langsung merasa seolah-olah dia telah melakukan bunuh diri sosial. Jiang Luofu dan yang lainnya mengangguk pelan sebagai balasan. Meskipun mereka merasa sedikit cemburu di dalam hati, mereka tetap harus menunjukkan kesopanan yang pantas padanya di permukaan. Tepat pada saat itu, utusan iblis sejati meraung, apakah kalian semua mengabaikanku? Anda telah berhasil menghubungi Donair untuk +444+444+444. Seberkas cahaya hitam tiba-tiba menyala di depannya dan seluruh tubuhnya mulai menghilang, seolah-olah ia berubah menjadi cangkang kosong. Cangkang itu cepat retak. Kemudian, dengan suara yang keras, cangkang itu pecah berkeping-keping. Zuan sedikit mengernyit. Dia melihat ke arah lain, mengetahui bahwa musuhnya belum mati. Benar saja, utusan iblis sejati berkumpul di sana. Dia menatap Zuan dengan khawatir, berkata, kau benar-benar membuatku menghabiskan salah satu harta perlindunganku. Itu adalah sesuatu yang bisa kau banggakan. Zuan agak terkejut. Harta karun orang ini benar-benar bisa membuatnya lepas dari cengkeramannya. Tetap saja, dia sudah memiliki otoritas dunia ini, jadi selama mereka bertarung di dunia ini, dia akan memiliki keuntungan sebagai tuan rumah. Dia sudah hampir tak terkalahkan. Monster macam apa kamu? Katakan tujuanmu dan aku mungkin akan membiarkanmu mati dengan mudah.
Zuan menatap utusan itu dengan dingin. Fakta bahwa orang ini berani mengejar Pei Mianman berarti tidak mungkin dia akan membiarkannya hidup. Master Klan Rong dan Wu saling berpandangan. Mereka sangat senang karena telah meninggalkan kebiasaan lama mereka. Utusan iblis sejati yang sangat kuat ini sebenarnya baru saja berhasil lolos dengan selamat dari pertukaran pertama. Lebih jauh lagi, dilihat dari apa yang dikatakan Zuan, hidup dan mati utusan itu sepenuhnya berada dalam kendalinya. Wajah Master Klan Yun juga menjadi pucat. Ia mengira bahwa utusan iblis sejati yang kuat akan mampu mengalahkan Zuan, tetapi sekarang, tampaknya ia tidak lebih dari sekadar sampah yang tampak tangguh. Kau benar-benar pandai membanggakan diri. Utusan iblis sejati itu geram. Kapan dia pernah dimarahi seperti ini? Iklan oleh Pub Future. Namun, ketika dia mengingat kekuatan serangan lawan tadi, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan ekspresinya berubah. Apakah kamu bupati itu? Zuan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan sutra pemakan surga menciptakan kekuatan penyerapan yang mengerikan. Utusan iblis sejati itu merasa ngeri. Ia tidak menyangka Zuan tidak akan mengatakan apapun dan langsung menyerang. Ia secara refleks mencoba menggunakan keterampilan untuk menghindar, tetapi ia menemukan bahwa tubuhnya terkurung oleh kekuatan misterius. Ia tidak bisa pergi sama sekali. Ia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menggunakan kultivasinya untuk menstabilkan dirinya. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Ini adalah harta karun pelindungnya, yang membantunya menahan kekuatan yang mengerikan itu. Aku punya lebih dari 1000 harta karun pelindung. Tidak ada yang bisa kau lakukan padaku, katanya sambil mencibir. Begitukah? Hanya 1000. Zuan tersenyum. Daya serapnya menjadi lebih kuat. Cahaya gelap di sekitar utusan iblis sejati berkedip-kedip. Jelas bahwa setiap kali berkedip, harta karun pelindung lainnya hancur. Ekspresi utusan iblis sejati akhirnya berubah. Apakah ini kekuatan kehendak dunia? Kau telah memperoleh otoritas dunia ini. Zuan sedikit terkejut. Sepertinya kamu punya pengetahuan. Ketiga pemimpin klan itu berkedip. Apa kehendak dan otoritas dunia? Mereka merasa seolah-olah meskipun mereka tidak mengerti, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Utusan iblis sejati kini benar-benar panik. Ia meraung, apakah kau pikir aku benar-benar takut padamu? Ia tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Tekanan yang mengerikan itu bahkan melampaui tekanan dari mantan kaisar iblis. Ekspresi ketiga ketua klan berubah. Apakah akan terjadi hal tak terduga lainnya? Para wanita di kapal terbang itu semua diam-diam berjaga, bersiap untuk menawarkan bantuan mereka. Dilihat dari keadaannya, sang utusan jelas akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun sedetik kemudian, utusan iblis sejati tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam dan berubah menjadi beberapa sosok yang melesat sejauh 1 kilometer. Mereka langsung terbebas dari kekuatan penyerapan yang mengerikan itu. Apa yang telah dilakukannya hanyalah gertakan untuk membuat musuh secara refleks memilih untuk bertahan, berusaha untuk tidak berakhir terluka karena kemenangan yang mudah. Namun, itu sebenarnya untuk membantunya melarikan diri. Dia telah berhasil melarikan diri dari banyak musuh yang sangat kuat di seluruh alam semesta dengan keterampilan ini. Zuan ini kuat, tetapi dia tidak lebih kuat dari mereka. Zuan juga sedikit tertegun. Namun sedetik kemudian, dia muncul di samping utusan iblis sejati, menekan telapak tangannya ke bahu utusan iblis sejati yang tak terhitung jumlahnya itu. Utusan iblis sejati yang tak terhitung jumlahnya itu tersedot ke dalam tangannya. Kemudian, tubuh utamanya juga menjadi lesu. Dia tidak bisa melawan lagi. Bagaimana? Utusan iblis sejati itu penuh dengan kengerian. Keahliannya yang tidak pernah mengecewakannya berakhir tidak berhasil kali ini. Zuan sebenarnya merasa sangat bersyukur. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di dunia ini dan keinginan dunia menyatu dengannya, orang ini benar-benar bisa melarikan diri. Dia hendak meminta informasi kepada utusan ketika sistem papan ketik menyala. Skill bravado terdeteksi. Apakah Anda ingin mempelajari skill ini? Zuan tercengang. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan kejutan yang menyenangkan ini. Ia mengira sistem papan ketik hanya dapat menggunakan benda mati, tetapi ternyata dapat diaktifkan pada makhluk hidup juga. Namun tidak terjadi hal serupa ketika ia sedang berhubungan intim dengan para kekasihnya. Yang tampak berbeda di sini adalah bahwa musuh tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Zuan memeriksa skill itu dengan saksama,
dan menemukan bahwa ia membutuhkan 500.000 poin rage untuk mempelajari bravado. Ia tercengang. Lagi pula, skill Myriad Transformations hanya membutuhkan 1 juta poin rage. Meskipun itu karena ia ahli dalam menggambar dan mengetahui face of atau sun identities. Skill prasyarat tersebut memungkinkannya untuk mengurangi biaya secara signifikan. Skill semacam ini masih membutuhkan setengah harga dari Myriad Transformations. Itu agak mahal baginya, tetapi jika ia harus menggunakan sebanyak itu berarti skill itu akan cukup kuat, bukan? Dia masih memiliki sekitar 2 juta poin, jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia memilih untuk mempelajarinya. 500.000 poin dengan cepat dikurangi, menyisakan 1.554.470 poin rage. Dia bisa merasakan aliran informasi memasuki kepalanya saat dia mempelajari bravado. Itu akan membuat aura pengguna mencapai titik terkuatnya dan memberi musuh ilusi bahwa mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Itu kemudian akan membantu meningkatkan peluang mereka untuk melarikan diri. Zuan dipenuhi tanda tanya saat dia membaca pengantar keterampilan tersebut. Saya menghabiskan 500.000 poin hanya untuk ini. Apa gunanya skill jelek seperti ini? Aku merasa tertipu. Utusan iblis sejati telah menggunakan keterampilan ini, tetapi dia tetap tidak bisa melarikan diri. Tentu saja, itu adalah situasi yang istimewa. Jika bukan karena fakta bahwa dunia ini telah menjadi satu dengan Zuan sampai batas tertentu, dia juga bisa tertipu. Meski begitu, skill ini tampaknya benar-benar tidak berguna. Skill ini hanya digunakan untuk melarikan diri, dan itu pun tidak menjaminnya. Ketika dia memikirkan 500.000 poin yang baru saja hilang, suasana hati Zuan menjadi buruk. Dia meremas dengan jari-jarinya dan cahaya berkedip-kedip di sekitar utusan iblis sejati, yang harta perlindungannya kemudian menjadi tidak efektif. Zuan berkata sambil terkekeh dingin, dan di sini kupikir benar-benar ada 1.000 harta karun pelindung. Ternyata hanya sekitar 100. Utusan iblis sejati membuka mulutnya. Ia benar-benar ingin berkata, apakah 100 harta pelindung sekuat itu tidak cukup? Namun, semuanya telah dihancurkan dengan mudah oleh manusia ini, dan kultivasinya baru saja benar-benar tersedot kering. Ia sudah benar-benar putus asa. Ketika mereka melihat utusan iblis sejati tergeletak lemas di tangan Zuan seperti anjing mati, para master klan Rong dan Wu merasa sangat tenang. Sepertinya mereka telah berpindah pihak pada waktu yang tepat. Sementara itu, master klan Yun kehilangan semua harapan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia hanya bisa berharap bahwa hidupnya akan terselamatkan karena hubungannya dengan Yun Yuking. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Zuan. Kau boleh membunuhku atau menyiksaku jika kau mau, tapi kenapa aku harus mengemis belas kasihan dari penduduk asli yang hina sepertimu? Utusan iblis sejati itu mengangkat kepalanya dan mengumpat. Berani sekali. Beraninya kau memperlakukan bupati dengan tidak hormat. Teriak master klan Yun dan Wu. Iklan oleh Pub Future. Asap hampir keluar dari kepala utusan iblis sejati. Belum lama ini, kedua orang tua itu bersikap sangat patuh padanya, namun mereka langsung menyerangnya. Sayangnya, kultivasinya telah lumpuh total dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengkritik mereka lagi. Sepertinya aku pernah mendengar kata-kata serupa sebelumnya. Zuan terkekeh. Tidak masalah, kau akan segera berbicara. Retakan. Begitu saja, leher utusan itu patah. Ketiga ketua klan menggigil. Bupati itu tampak ramah di permukaan, tetapi dia benar-benar tegas. Saya ingin tahu apakah kita akan mengikuti jejaknya nanti. Bahkan Jiang Luofu sedikit mengernyit. Bukan karena dia merasa monster ini tidak seharusnya dibunuh, tetapi lebih karena dia tidak seharusnya dibunuh secepat itu. Mereka seharusnya menunggu sampai mereka memperoleh informasi yang cukup terlebih dahulu, bukan? Utusan iblis sejati juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan dibunuh begitu saja. Namun, ia segera menyadari bahwa ia masih memiliki kesadaran dan bahwa ia dapat melihat tubuhnya sendiri di bawahnya. Ia baru saja berubah menjadi roh. Ia sangat senang melihatnya. Sepertinya apa yang ditinggalkan Monster Lord di dalam dirinya kini mulai berlaku. Ia akan segera dapat kembali ke dunia asalnya, dan setelah itu, ia dapat membalas dendam pada orang ini. Tunggu, kenapa dia tersenyum padaku? Dia bisa melihatku. Tapi bagaimana itu mungkin? Apa yang dilakukan Zuan setelahnya benar-benar menghancurkan semua fantasi sang utusan. Zuan melambaikan lengan bajunya, dan begitu saja hubungan utusan dengan bintang induk terputus dan dia dibawa ke tempat yang aneh.
Kemudian, ia melihat sebuah pemandangan yang tidak akan pernah ia lupakan bahkan jika ia hidup 10 kali lagi. Pemandangan itu memperlihatkan segala macam siksaan di 18 kota neraka. Ia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah dengan susah payah. Bukankah orang-orang ini agak terlalu ekstrim? Iklan oleh Pub Future. Kesabaranku ada batasnya. Apakah kau akan bicara sekarang, atau setelah kau mengalami 18 lapis siksaan neraka? Suara Zuan menggema di seluruh tempat. Utusan iblis sejati segera merasa semua keberaniannya lenyap. Belum lama ini, Zuan jelas-jelas mengucapkan kata-kata serupa, tetapi mengapa sekarang kata-kata itu jauh lebih menakutkan? Seolah-olah Zuan adalah dewa dunia ini, dan nasib utusan iblis sejati dapat diputuskan hanya dengan satu keinginan. Sang utusan merasa seolah-olah sedang menghadapi predator alaminya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa Zuan adalah kaisar dunia bawah, dan hampir menangis. Apa yang telah kulakukan di kehidupan sebelumnya hingga pantas menerima perlakuan seperti ini? Aku malah menjadikan orang seperti ini musuhku. Aku akan bicara sekarang juga. Utusan iblis sejati berkata dengan cepat. Tidak, sudah terlambat, kata Zuan acuh tak acuh, lalu melemparkannya langsung ke neraka berkelanjutan. Utusan iblis sejati tercengang. Mengapa kamu tidak berperilaku seperti orang normal? Ia menjerit tanpa henti di dalam hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada siksaan yang begitu hebat di dunia ini. Hanya setelah sebatang dupa, Zuan berhasil mengeluarkannya dari neraka yang berkelanjutan. Setelah pengalaman singkat ini, utusan iblis sejati telah benar-benar hancur. Dia jelas merasa seolah-olah telah mengalami penyiksaan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, namun hanya dalam waktu singkat saja. Jika dia benar-benar menderita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, betapa menyedihkannya itu. Ketika melihat utusan itu kini ketakutan setengah mati, Zuan tahu dia tidak akan berani mencoba tipu daya atau penipuan apapun. Dia bertanya, identitasmu? Namaku Donair, aku adalah penguasa muda ras iblis sejati, kata utusan iblis sejati dengan cepat. Ia takut Zuan tidak puas dengan jawabannya dan ia akan dikirim ke tempat mengerikan itu lagi. Hubungan macam apa yang dimiliki ras iblis sejati dengan ras iblis di dunia ini? Tanya Zuan. Berdasarkan pertanyaannya sebelumnya kepada monster lain, dia tahu bahwa ras iblis sejati adalah kekuatan tingkat atas bahkan di seluruh dunia monster, dan bahkan penguasa monster memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Ras iblis sejati kita adalah ras iblis tingkat tinggi. Ras iblis di dunia ini berasal dari garis keturunan yang ditinggalkan oleh beberapa iblis sejati di dunia ini bertahun-tahun yang lalu. Namun seiring berjalannya waktu, garis keturunan mereka menjadi lemah, jadi itulah mengapa mereka jauh lebih lemah daripada kita. Namun, sebelumnya aku tidak berbohong kepada klan-klan besar. Inilah sebabnya aku mampu mengaktifkan garis keturunan kuno mereka, kata utusan iblis sejati. Zuan sedikit mengernyit. Ras iblis sejati adalah leluhur ras iblis. Namun, dia samar-samar bisa merasakan ada yang aneh. Dia sekarang menyatu dengan dunia ini, jadi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ras iblis dan monster sangat berbeda. Namun dia juga tidak bisa mengetahui dengan pasti mengapa itu terjadi, jadi dia hanya bisa mengesampingkan kebingungannya untuk sementara. Apa misimu di dunia ini? Tanyanya langsung. Untuk membangun formasi transportasi bagi makhluk-makhluk dari dunia monster untuk memasuki dunia ini, kata utusan iblis sejati dengan cepat. Apakah titik-titik kunci dari formasi transportasi adalah batu 4 simbol? Tanya Zuan. Dia juga ahli dalam formasi dan tahu persis formasi yang sangat mendalam seperti apa yang dibutuhkan untuk menghubungkan kosmos yang tak berujung, dan bahwa itu akan membutuhkan sejumlah besar energi dan bahan-bahan khusus. Benar sekali, leluhur ras iblis sejati mencatat bahwa dunia ini berisi 4 batu simbol yang ditinggalkan di dunia ini oleh leluhur pertama. Batu-batu itu dapat membuka jalan menuju surga, jawab utusan iblis sejati. Mengapa dunia monstermu begitu bertekad untuk menyerang dunia kita? Jika mereka memiliki kemampuan ini, mereka bisa dengan mudah menargetkan dunia lain. Zuan selalu merasa ada yang aneh. Dia telah menggagalkan beberapa rencana monster, dan penghalang dunia bahkan telah distabilkan. Biasanya, mereka seharusnya tidak dapat menyerang lagi, tetapi mereka masih berusaha keras untuk mengirim utusan iblis sejati ini. Dia hanya merasa ada yang mencurigakan. Utusan iblis sejati menghela napas dan berkata, kita tidak punya pilihan. Itu karena dunia kita akan segera hancur.
Bab 2299, Rahasia. Zuan sedikit tercengang. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar tanggapan seperti itu. Lagi pula, sejak pertama kali bertemu monster-monster itu, mereka selalu menyerang dengan ganas. Dilihat dari cara mereka berperilaku, sepertinya mereka telah menghancurkan banyak dunia sebelumnya, hanya membawa malapetaka dan tragedi ke banyak tempat. Ia juga berspekulasi tentang motif para monster itu, tetapi ia biasanya mengaitkannya dengan keserakahan dan kekejaman. Ia tidak pernah mengira bahwa itu karena dunia mereka juga menghadapi kehancuran. Hal macam apa yang bisa menghancurkan duniamu? Tanya Zuan serius. Dilihat dari interaksinya dengan para monster, mereka semua sangat kuat. Bahkan jika ada penghalang dunia yang membatasi kekuatan mereka, mereka tetap berada di puncak kekuatan dunia ini. Mereka semua memiliki berbagai keterampilan dan kemampuan yang luar biasa. Tanpa batasan dunia ini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Tidak hanya ada satu atau dua monster seperti itu, tetapi ada sekelompok besar. Seberapa kuatkah dunia monster? Jadi bagaimana mungkin dunia yang sekuat itu bisa mengalami ancaman kehancuran? Meskipun dunia kita kuat, masih banyak makhluk yang lebih kuat dan lebih misterius di alam semesta. Utusan iblis sejati itu tampaknya telah memikirkan sesuatu. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, binatang pemusnah telah tiba di dunia kita. Beberapa dunia menyebutnya senjata surgawi. Sejak saat itu tiba, dunia kita dilanda kekacauan dan bencana alam, dengan banyak topan yang bahkan lebih kuat dari yang pernah terjadi di duniamu ini. Jika tubuh surgawimu dilemparkan ke dalam topan itu, ia akan langsung ditelan dan dicabik-cabik. Saat dia membicarakannya, utusan iblis sejati masih merasakan ketakutan yang tersisa. Dia jelas telah mengalami ancaman pemusnahan. Zuan terdiam. Awalnya, dia tidak terlalu terpengaruh saat mendengar utusan itu menyebutkan tentang topan liar. Lagi pula, sekuat apapun topan itu, bagaimana mungkin mereka bisa mengancam dunia yang kuat? Bahkan para pembudidaya kuat di dunianya sendiri tidak akan takut dengan bencana alam. Seperti itu. Namun, saat mendengar apa yang terjadi selanjutnya, ia langsung tahu bahwa ia telah meremehkan ancaman tersebut. Ia tidak pernah menyangka bahwa siklon bisa sekuat ini. Apakah kau tidak pernah berpikir untuk melawan? Dilihat dari apa yang kulihat saat aku menghadapi monster, ada beberapa orang dari duniamu yang cukup kuat. Tentu saja kami sudah mencoba, kata utusan iblis sejati dengan ekspresi getir. Namun, topan itu muncul terlalu tiba-tiba dan langsung menghancurkan 90% peradaban dunia kita. Kemudian, selama ribuan tahun, kami mencoba melakukan serangan balik beberapa kali, tetapi kami selalu kembali tanpa hasil. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah menciptakan kota-kota di bawah tanah agar para penyintas dapat bertahan hidup. Namun, setelah ribuan tahun tersiksa oleh topan itu, dunia kita kekurangan sumber daya untuk bercocok tanam, dan bahkan makanan pun menjadi langka. Akibatnya, kita menjadi semakin lemah. Zuan berpikir, tidak heran para pemimpin klan ras iblis mengatakan dia membutuhkan banyak sumber daya kultivasi dan makanan. Jadi itu karena ini. Jadi itu sebabnya kamu mencari dunia baru di luar sana dan memutuskan yang ini. Benar sekali. Awalnya, faksi yang pro perang adalah mayoritas dan ingin membunuh binatang pemusnah yang misterius itu, tetapi kekalahan selama ribuan tahun membuat mereka mengakui kenyataan. Itulah sebabnya mereka mulai mencari dunia lain secara bertahap sebagai jalan keluar, kata utusan iblis sejati sambil tersenyum pahit. Tetapi sifat bawaan dunia kita adalah kekerasan. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, kita telah sepenuhnya menaklukkan dunia-dunia yang dapat kita temukan di dekatnya dan tidak dapat menemukan yang lain lagi. Iklan oleh Pub Future, itulah yang terjadi, sampai seseorang mengingat usaha kita yang gagal untuk menyerang duniamu di masa lalu. Itulah sebabnya mereka berkumpul kembali untuk mencoba lagi. Zuan akhirnya mengerti keseluruhan cerita dengan penjelasan itu. Apa sebenarnya cerita sebenarnya dari serangan terhadap dunia ini beberapa ribu tahun yang lalu? Utusan iblis sejati menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak begitu tahu. Dia bisa merasakan kerutan muncul di wajah Zuan. Dia langsung panik. Aku benar-benar tidak tahu. Pertempuran hebat ribuan tahun yang lalu adalah sesuatu yang dirahasiakan sepenuhnya oleh seluruh dunia monster. Banyak catatan telah dihapuskan. Tampaknya hanya beberapa tetua yang tahu beberapa detailnya. Dihilangkan. Zuan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan mendengar kata itu. Benar sekali, hancur.
Ulang utusan iblis sejati. Aku juga merasakan ada beberapa rahasia yang tersembunyi dalam pertempuran ribuan tahun lalu, dan itu sengaja ditutup-tutupi. Namun, seluruh dunia kita menghadapi ancaman kehancuran, jadi aku juga tidak punya kesempatan untuk menyelidikinya. Zuan terdiam. Ia teringat gerbang kekaisaran Beijing, yang pernah ditemuinya di tanah tertutup. Kata-kata yang diucapkannya misterius dan menyembunyikan segala macam rahasia. Tampaknya pertempuran saat itu tidak sesederhana itu. Namun, dia tidak bisa memperoleh informasi konkret saat ini, jadi dia memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya terjerat oleh masalah itu. Dia malah memikirkan solusi praktis. Kapan kamu menjadwalkan pertemuanmu dengan dunia monster menggunakan formasi transportasi batu 4 simbol? Ia berencana memanfaatkan keuntungan dari wilayah asalnya untuk memasang perangkap dan menangkap semua monster ini sekaligus. Utusan iblis sejati menggelengkan kepalanya. Kami tidak menjadwalkan waktu, itu hanya pergerakan pribadiku. Aku menemukan catatan tentang batu 4 simbol dari sebuah teks kuno dan tidak melaporkannya. Aku hanya mengikuti monster lain ke dunia ini, lalu menemukan alasan untuk meninggalkan kelompok utama, mencoba peruntunganku dengan ras iblis di sini. Kemudian, keberuntunganku sebenarnya cukup bagus, dan aku benar-benar menemukan batu 4 simbol. Tiba-tiba dia merasa putus asa. Nasib apa? Akhirnya aku bertemu monster sungguhan ini. Itu adalah nasib terburuk dalam hidupku. Jadi, hanya kau yang tahu tentang ini. Tanya Zuan, terkejut. Ia mengira bahwa rencana Monster Lord itu sangat dalam, sehingga meskipun ia mengaku telah menerapkan 3 strategi utama, ia sebenarnya telah menyembunyikan jalan rahasia ini. Tampaknya Zuan tidak khawatir sama sekali. Hanya sedikit orang yang tahu. Aku berencana untuk kembali dan melapor kepada Raja Monster, jadi aku bisa menggunakan ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan untukku dan klanku. Sayangnya, semuanya gagal pada langkah terakhir, kata utusan iblis sejati, terdengar sangat putus asa. Iklan oleh Pub Future. Bagaimana kalau sekarang kau ceritakan padaku tentang situasi klanmu sendiri? Kata Zuan. Utusan iblis sejati ragu-ragu. Apakah kau akan membiarkanku pergi jika aku berbicara? Zuan menatapnya dengan dingin. Jika kau memberiku jawaban yang memuaskan, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak mengirimmu ke neraka berkelanjutan. Utusan iblis sejati menghela napas lega saat mendengar itu. Dia sebenarnya tidak berharap banyak Zuan akan melepaskannya, tidak setelah mencoba memanfaatkan wanitanya. Duh, apakah waktu itu mataku kemasukan lemak babi atau apa ya? Tampaknya dia menjadi terlalu percaya diri dan akhirnya terbawa suasana. Seseorang benar-benar tidak boleh tergelincir kapanpun. Namun, janji untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka berkelanjutan yang mengerikan itu sudah cukup. Dia mulai, klanku adalah klan tingkat tertinggi di seluruh dunia monster, sama seperti klan Yun di antara ras iblis. Dia kemudian menjelaskan informasi terkait secara kasar. Zuan mengangguk pelan sambil mendengarkan. Informasi yang diterimanya hari ini cukup berharga. Apakah makhluk terkuat di duniamu adalah Monster Lord? Siapa yang lebih kuat antara dia dan Lord of Slaughter? Zuan melanjutkan. Dia punya firasat bahwa cepat atau lambat, dia harus menghadapi Monster Lord ini. Seperti kata pepatah, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Yang terkuat tentu saja adalah Monster Lord. Lord of Slaughter dulunya adalah pemimpin Monster World kita. Statusnya setara dengan Monster Lord saat ini. Dia sangat kuat, tetapi Monster Lord memiliki pengalaman dari para pendahulunya untuk dimanfaatkan, dan kemajuan telah terjadi di berbagai era. Monster Lord seharusnya sedikit lebih kuat, jawab True Demon Emissary. Zuan mengangguk. Utusan iblis sejati ini bukanlah tuan muda yang sama sekali tidak berguna dan sebenarnya cukup kompeten, analisisnya sangat masuk akal. Karena itu, dia melanjutkan, kemampuan dan harta apa saja yang dimiliki Raja Monster. Penguasa Monster. Ketika utusan iblis sejati itu sampai di tengah kalimatnya, ekspresi Zuan berubah. Kepala utusan iblis sejati itu benar-benar terbelah, dan seluruh tubuhnya hancur di tempat. Dia juga pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Monster-monster ini mengira mereka akan terlahir kembali di dunia monster, tetapi sebenarnya, penguasa monster telah menetapkan batasan pada tubuh mereka. Jika mereka mengungkapkan beberapa informasi penting, mereka akan langsung binasa. Dia mengira bahwa membiarkan jiwa mereka di neraka akan menghindarinya, tetapi ternyata itu tidak efektif. Tampaknya batasan yang ditetapkan oleh Monster Lord itu misterius.
Itu berhasil bahkan di neraka. Ketika dia menyadarinya, ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Bab 2300, Rencana Serangan Balik. Perhatian Zuan kembali ke kenyataan. Yang lain masih bingung mengapa dia tiba-tiba membunuh utusan iblis sejati alih-alih membiarkannya hidup untuk diinterogasi. Namun, dia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia meminta Master Klan Yun membawa semua orang ke formasi transportasi yang telah dikerjakan utusan iblis sejati selama ini. Setelah melihat utusan iblis sejati terbunuh seperti ayam, Master Klan Yun bahkan tidak berani berpikir untuk melawan sedikitpun. Dia dengan cepat memimpin jalan untuk menebus kesalahannya melalui jasa. Kelompok mereka dengan cepat memasuki kedalaman klan Yun. Ini biasanya merupakan area terlarang, tidak banyak orang di seluruh klan Yun yang memiliki wewenang untuk datang ke sini. Namun, Master Klan Yun memimpin jalan dan mereka baru saja menyaksikan kekuatan Zuan. Siapa yang berani mengatakan satu hal pun? Ini adalah lembah tersembunyi di pegunungan di belakang klan Yun. Ada bebatuan khusus yang ditumpuk di semua arah, membentuk pola tertentu. Hampir semua orang yang hadir samar-samar bisa merasakan bahwa ada gelombang energi spasial yang kuat beriak di area tersebut. Xie Daoyun berteriak kaget. Ini adalah formasi transportasi spasial berskala besar. Setidaknya beberapa abad lebih maju daripada pengetahuan formasi di dunia ini. Dia ahli dalam rune dan formasi, dan pernah mengalami pertemuan ajaib di ruang bawah tanah rahasia yang sangat memperluas pengetahuannya. Ketika dia melihat formasi itu, matanya bersinar dan dia tampaknya telah memperoleh beberapa wawasan sendiri. Adik Linger, apakah kamu bisa memahami formasi ini? Zuan bertanya dengan heran. Pertumbuhan Xie Daoyun jauh lebih cepat dari yang dia duga. Ini seharusnya menjadi formasi berskala besar yang dapat memungkinkan transportasi antar bintang. Xie Daoyun sangat bersemangat. Saya butuh waktu, tetapi saya seharusnya dapat memahaminya. Jika kita menyerahkan ini kepada akademi, kita seharusnya dapat meniru dan bahkan memperbaikinya. Kalau begitu, manfaatkan kesempatan ini untuk menelitinya. Zuan terkekeh. Ajari seseorang memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Formasi semacam ini biasanya hanya ada di reruntuhan kuno dan sangat langka. Dia akan merasa lebih tenang jika teknologinya sepenuhnya ada dalam genggamannya. Suolun Si tiba-tiba berteriak, batu harimau putih mulai menjadi panas. Setelah kepala klan Suolun menyerahkan batu harimau putih kepada Zuan, dia telah memberikannya kepada Suolun Si untuk diamankan. Sekarang, dia merasakan sesuatu yang aneh terjadi padanya dan mengeluarkannya. Benar saja, batu itu bersinar, dan proyeksi harimau putih terlihat samar-samar. Iklan oleh Pub Future. Pada saat yang sama, formasi di sekitarnya berangsur-angsur menyala. Garis-garis biru tua samar-samar terwujud dan membentuk pola. Kemudian, semuanya bergabung bersama untuk membentuk formasi transportasi berskala besar. Batu-batu khusus arah timur, utara, dan selatan semuanya bersinar juga. Gambar naga biru, kura-kura hitam, dan burung merah juga samar-samar terwujud, beresonansi dengan batu harimau putih di tangan Suolun Si. Riak spasial menjadi lebih menonjol, dan beberapa pola menjadi terlihat di udara, seolah-olah gerbang besar akan segera terbentuk. Tiba-tiba, semacam tarikan muncul dari altar sebelah barat. Suolun Si berteriak, karena dia lengah dan batu harimau putih terbang menuju panggung. Namun, dengan lambaian tangan Zuan, batu macan putih itu berhasil dicegat. Saat batu itu memasuki tangannya, batu panas yang membara itu berangsur-angsur menjadi tenang. 3 batu 4 simbol lainnya tidak dapat merasakan kehadiran batu macan putih lagi dan gambar-gambar di atasnya berangsur-angsur memudar. Cahaya biru berangsur-angsur meredup, lalu menghilang. Ketika melihat ekspresi terkejut orang lain, Zuan menjelaskan, formasi transportasi ini terhubung dengan dunia. Monster, kita tidak boleh pergi tanpa menyelesaikan persiapan yang tepat. Setelah mendengar itu, semua orang yang hadir masih merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika mereka tidak menghentikannya tepat waktu dan membuka jalan masuk dengan gegabah, monster yang tak terhitung jumlahnya akan menyerbu. Situasi seperti itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Adik Linger, formasi ini tampaknya masih sedikit belum lengkap di beberapa bagian. Apakah kamu bisa menyelesaikannya? Zuan telah mempelajari Sutra Baopu, jadi dia secara alami memahami formasi ini juga. Namun, dia memiliki masalah yang lebih mendesak untuk diurus dan tidak dapat menghabiskan terlalu banyak waktu di sini.
Aku butuh beberapa hari untuk mempelajarinya. Namun, formasi ini sudah 90% selesai. Aku seharusnya bisa menyelesaikan sisanya, kata Xie Daoyun setelah berpikir sejenak. Baguslah. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Zuan kemudian membiarkan Yun Yuking menangani Master Klan Yun, sementara Suolun Si akan mengurus klan Wu dan Rong. Para Master Klan Wu dan Rong menghela napas lega. Meskipun mereka telah menyerang klan Suolun, mereka tetap dipaksa, jadi mereka tidak terlalu menyimpan dendam terhadap klan Suolun. Mereka mungkin masih akan baik-baik saja. Namun setelah berpikir sejenak, mereka ingat bahwa Suolun Si telah mencari mereka secara diam-diam, namun mereka telah mengkhianatinya dan menggunakannya untuk mengancam klan Suolun. Ekspresi mereka langsung menjadi suram. Kita sudah selesai, kita sudah selesai. Gadis ini tidak akan menyimpan dendam, bukan? Master Klan Yun berada dalam posisi yang lebih buruk. Jika dia diserahkan kepada Suolun Si untuk ditangani, mungkin dia masih bisa hidup. Bagaimanapun, Suolun Si dapat memilih untuk mengampuni dia karena pertimbangannya terhadap Yun Yuking. Namun jika Yun Yuking yang menanganinya, dia pasti akan menghukumnya dengan keras atas nama keadilan. Terlebih lagi, dia telah mencabut pekerjaan ayahnya seorang diri, dan karena dia pulalah dia tidak punya pilihan selain pergi ke dunia manusia dan menanggung malu karena menikahi manusia untuk melaksanakan rencana besar ras iblis. Tidak mungkin dia tidak menyimpan dendam atas hal itu. Iklan oleh Pub Future, Zuan tidak peduli bagaimana mereka menangani situasi tersebut. Sebaliknya, dia mengumpulkan para wanita di kamarnya untuk menjelaskan apa yang telah dia pelajari kepada mereka. Mereka semua sangat terkejut saat mendengar tentang situasi monster itu. Mereka tidak menyangka monster yang mendominasi itu benar-benar berada di ambang kehancuran. Mereka juga heran karena Zuan berhasil memperoleh begitu banyak informasi dalam waktu yang singkat. Mereka mulai menyalahkan diri sendiri karena salah paham sebelumnya. Saya memperoleh beberapa keterampilan khusus dari makam 10.000 naga di ras laut, dan keterampilan itu sangat berguna untuk bertanya. Zuan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi saat itu. Ini adalah pertama kalinya Pei Mianman mendengar tentang hal-hal ini, jadi dia benar-benar kagum. Dia juga merasa sedikit frustrasi. Kultivasi terpencil macam apa yang telah kulakukan. Aku akan berkembang lebih cepat di sisi Ahsu. Aku akan menggabungkan neraka dengan dunia ini. Begitu aku menggabungkan keduanya, hukum dunia akan menjadi lebih kuat dan semua kultivator di dunia ini akan maju dengan lebih lancar. Persiapkan diri kalian dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Zuan mengingatkan mereka. Sekarang setelah beberapa waktu berlalu, Istana Kekaisaran, ras iblis, dan ras laut kemungkinan besar telah menyelesaikan persiapan mereka. Sudah waktunya untuk menggabungkan dunia untuk meningkatkan kultivasi manusia. Jiang Luofu tiba-tiba mengerutkan kening. Kakinya yang indah tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah. Posisi, Ahsu, apakah kamu berencana untuk mengunjungi dunia monster itu? Zuan sedikit terkejut. Lagi pula, aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari kakak kepala sekolah. Itu memang niatku. Tetapi mengapa kita tidak menuntun monster-monster itu ke sini saja? Aku yakin tidak banyak monster yang tersisa, dan jika kita menghabisi mereka beberapa kali lagi, mereka akan tamat sepenuhnya. Penguasa monster juga sangat kuat, jadi pergi ke dunia monster terlalu berisiko. Karena kamu sudah menguasai otoritas dunia ini, seharusnya lebih mudah bagimu untuk melawannya dengan keuntungan sebagai tuan rumah kita. Jiang Luofu bingung. Itu juga yang kupikirkan sebelumnya, tetapi Monster Lord tidak bodoh. Tidak mungkin dia menempatkan dirinya dalam bahaya seperti itu, jelas Zuan. Dilihat dari batasan yang diberikan Monster Lord pada monster, dia tahu bahwa pihak lain adalah individu yang sangat bijaksana. Mengapa Monster Lord mengambil risiko untuk melewati penghalang dunia dan melawannya dalam kondisi lemah? Tapi tentu saja, ada alasan yang lebih penting. Aku tahu bahwa dunia monster juga sedang menghadapi bencana. Jika kita secara tidak sengaja membawa makhluk mengerikan yang menghancurkan dunia monster saat merencanakan penyergapan terhadap monster, itu akan menjadi skenario terburuk. Binatang pemusnah adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh dunia monster yang kuat. Zuan tidak percaya dunia ini memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Semua wanita terkesiap. Mereka semua bersyukur bahwa Zuan telah mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Jika mereka akhirnya membawa benda itu ke dunia ini, itu akan menjadi peristiwa yang benar-benar mengerikan. Tapi Raja Monster itu terlalu kuat, dan dunia ini akan segera hancur.
Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi, Kakak Su. Ji Xiaoxi benar-benar khawatir. Dalam banyak kasus, tidak apa-apa jika Anda tidak tahu, tetapi begitu Anda mengetahuinya, lebih baik untuk mencari tahu. Zuan mengusap kepalanya dan terkekeh. Jangan khawatir, bukan berarti saya belum pernah mengalami situasi yang lebih berbahaya sebelumnya. Saya akan berhati-hati. Pei Mianman tiba-tiba berkata, aku akan pergi bersamamu. Karena mereka membutuhkan seorang wanita suci ras iblis atau semacamnya, pasti ada alasannya. Aku tetaplah seorang wanita suci ras iblis, baik atau buruk, dan aku juga bisa menjagamu di sana.